dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kembali lagi dalam Health Matters, dan tadi kita sudah membahas mengenai penyakit jantung di Indonesia. Yang paling banyak adalah jantung koroner, ya dok ya? Nah, ini langkah pengobatan seperti apa dok yang bisa diambil untuk pengobatan jantung koroner yang banyak terjadi di Indonesia ini? Untuk pengobatan penyakit jantung koroner ini ada 3 metode yang kita umum lakukan. Pertama adalah memberikan pengobatan, obat-obat yang harus diminum. Kemudian yang kedua adalah melakukan balon atau stenting dengan segala macam prosedurnya. Yang ketiga baru bypass koroner. Nah, bypass koroner jadi membuat pembuluh darah baru melewati yang sempit itu sehingga otot jantung mendapat darah yang normal kembali. Dari ketiga langkah itu dok, dia bisa dikatakan bahwa ini cukup minum obat saja atau ini bisa dibalon. Nah, ini kasus jantungnya harus dibedah koroner, itu apanya dok yang harus diperhatikan? Ya, pasti setelah kita lakukan pemeriksaan diagnostik, kemudian data-data yang kita kumpulkan, maka tergantung faktor risiko itu kita tentukan apa yang baik buat satu pasien. Misalnya ini perlu obat-obat saja. Kemudian kalau ini perlu dibalon atau stenting. Nah, yang ketiga ini tidak bisa dibalon lagi atau di stenting, nah, kita lakukan bypass. Untuk bypass bedah jantung koroner itu tadi dok? Iya. Ya? Nah, kalau untuk minum obat saja ada yang akhirnya bisa sembuh dok tanpa harus balon atau ya seperti kita ketahui. Seperti kita ketahui bahwa proses aterosklerosis itu kan berlanjut. Tidak hanya berhenti gitu ya. Jadi dengan minum obat maka proses itu kita harapkan dia berkurang. Walaupun dia tidak bisa langsung hilang ya. Nah, kemudian ya kalau pada satu saat orang itu diketahui lebih awal, mungkin itu bisa proses itu diperlambat. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah sudah lanjut ya dok ya. Nah, ini untuk jika seorang pasien ingin mengambil langkah untuk kemudian akhirnya operasi bypass, itu langkah-langkah seperti apa sih dok yang harus dipersiapkan? Pertama tentu kita cek semua data, semua diagnosis kita tegakkan. Kemudian setelah itu baru kita tentukan apakah ini tindakan operasi jauh lebih untung dibandingkan tindakan lain. Misalnya obat-obat dan stenting tadi. Nah, kalau misalnya ini lebih menguntungkan maka kita anjurkan untuk di bypass koroner. Ada alasan medis lain dok, kemudian ini harus diambil langkah untuk bypass koroner bagi seorang pasien? Ya, kalau itu misalnya suatu penyempitan pada batang utama kiri yang tidak bisa di stenting atau resikonya lebih tinggi, maka itu harus di bypass. Nah, kans atau kesempatan setelah bypass itu akan menjadi menjadi lebih normal begitu? Iya. Setelah bypass itu penderita akan dalam kira-kira 2 bulan recovery dia akan seperti biasa, bisa mengerjakan sesuatu, mengerjakan seperti biasa sehingga dia pulih kembali. Nah, kalau untuk untuk keputusan mengambil bedah jantung ini dok, bagi seorang pasien, kalau misalnya masih bisa diobati tapi dia maunya di bedah jantung aja nih, di operasi jantung koroner aja. Dari pihak rumah sakit atau dari medisnya biasanya mengizinkan nggak dok? Sebenarnya keputusan itu kita ambil bersama antara pasien dan dokter. Dokter menjelaskan apa yang kita hadapi. Nah, pasien akan memutuskan dari informasi yang kita berikan. Jadi oleh sebab itu sangat penting sekali kalau pertemuan dengan dokter bedah jantung dan pasien itu lebih intens ya, sehingga bisa tahu risikonya berapa kalau medical, kalau dia di bypass berapa. Jadi dari itu baru kita putuskan. Tapi dengan mengambil langkah untuk bedah operasi jantung koroner itu tingkat keberhasilannya tadi cukup baik ya, tadi dokter sampaikan ya. Bagus ya. Itu dia bisa beraktivitas normal kembali setelah berapa lama? Kira-kira 2 bulan. Dan setelah itu masih tetap ada obat-obat yang harus dikonsumsi? Obat-obat yang kita berikan tergantung pada faktor risiko. Misalnya kalau dia diabetes, ya obat-obat diabetes.
Kalau dia hipertensi, obat-obat anti hipertensi dan anti kolesterol. Ya. Ya dok, untuk teknik operasi bedah jantung koroner ini seperti apa dok? Bisa dijelaskan? Ya, teknik bedah jantung koroner sekarang sudah sangat maju. Ya, pertama tentu yang kita kenal seperti konvensional CABG itu memakai mesin jantung. Ya, jadi jantungnya kita berhentikan, kemudian kita pasang bypassnya, kemudian jantung itu berdenyut kembali. Yang kedua adalah teknik tanpa memakai mesin jantung. Jadi jantungnya tetap berdenyut, tapi kita memakai alat stabilizer sehingga denyutnya tidak terlalu mengganggu waktu kita menyambungkan pembuluh darah. Yeah. Ya. Yang ketiga yaitu yang kita sebut minimal invasif. Minimal invasif itu dengan lubang yang kecil kita lakukan bypass, tetapi kadang-kadang juga perlu memakai mesin jantung. Dan kesukarannya kalau lubangnya ini kecil tidak bisa melakukan bypass yang banyak, misalnya hanya 1 atau 2. Nah, teknik yang paling banyak digunakan di kita di Indonesia, teknik apa dok yang paling banyak sekarang yang konvensional karena memang kasusnya sudah lanjut. Ya, jadi misalnya kita rata-rata bisa bypass 4 atau antara 3 dan 4 bypass. Dan untuk dari sistem teknologi semua di Indonesia ini sudah sangat mendukung ya dok ya? Sudah ada semua. Untuk terutama bedah jantung ini ya? Ya, karena kita punya perlengkapan baik sekali. Oke, baik. Kita nanti akan membahas mengenai teknik CABG ya dok ya? Iya. Setelah jeda dan pemirsa kami akan kembali dalam Health Matters sesaat lagi. Dipersembahkan oleh